Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama syaitan dan apa tugas mereka. Adapun yang pertama, syaitan yang bernama Wasnan. Iblis ini memiliki tugasnya adalah meniupkan pasir ataupun tepung ke dalam mata manusia. Hal itu membuat manusia supaya untuk mengantuk ketika manusia ingin berbuat satu kebaikan seperti beribadah, sholat, kadang seperti ingin mengikuti pengajian. Kenapa kita ketika kita ingin belajar mutalaah selalu mata kita terbawa kepada mengantuk? Itu namanya kita terpengaruh karena syaitan yang bernama Wasnan. Syaitan yang kedua bernama Walhan. Adapun tugasnya adalah kebiasaan iblis ini, dia mengganggu manusia ketika manusia sedang bersuci. Tujuannya agar tidak sempurna penyuciannya manusia, baik dia dalam berwudu, mandi dan lainnya hal lain. Bahkan iblis ini dia selalu melakukan menggoda kita manusia. Semua aktivitas kita manusia ketika kita berada di dalam kamar mandi, dia ada di situ. Dia bertempat di tempat kamar mandi. Makanya banyak manusia kenapa ketika dia mandi selalu lama-lama? Apa dia sibuk? Karena dia dipermainkan oleh syaitan, biasanya para kaum wanita. Adapun syaitan yang ketiga, dia bernama Dasin. Apa tugasnya? Kegemaran iblis ini adalah dia membuat orang lebih gampang emosi, dan dia berbuat manusia bergampang emosi dan gampang berbuat kemarahannya. Biasanya iblis ini sering terdapat pada kehidupan rumah tangga. Kenapa kadang-kadang kehidupan rumah tangga itu sering berantakan, sering ribut? Itu karena ada syaitan bernama Dasim yang mengganggu kehidupan manusia, membuat emosi. Biasanya para suami tertipu karena syaitan sih. Maka hati-hatilah dalam rumah tangga, jangan sampai kita terpengaruh dengan syaitan yang bernama Dasim. Adapun yang keempat, syaitan keempat bernamanya Dzalambur namanya. Iblis ini kebiasaannya dia melancarkan aksinya di pasar. Di pasar. Berarti syaitan yang tugasnya di pasar adalah yang bernama Dzalambur. Tugasnya adalah dia membuat para pedagang untuk melakukan hal kecurangan dalam dia berjual. Adapun kepada para pembeli, dia menggoda pembeli untuk mencuri barang-barang dijual di pasar. Maka hati-hati, pedagang dan pembeli ketika di pasar ternyata ada syaitan. Adapun yang kelima yaitu syaitan bernama Syabru. Iblis ini gemar sekali merasuk ke akal manusia. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akal dan logika manusia sehingga manusia hilang kesabaran dalam mengendalikan suatu hal masalah, bahkan hal-hal yang merugikan diri sendiri seperti mengamuk, menyakiti orang lain dan lainnya. Itu tandanya kita kalau sering terjadi seperti ini, tandanya kita sudah terpengaruh dengan syaitan. Adapun syaitan yang keenam, dia bernama Kadzab, yaitu Kadzab. Iblis ini ditugaskan oleh leluhurnya, itu atasannya, untuk dia mengganggu kekusyukan seorang dalam beribadah. Kadang-kadang dia mengingatkan kita ketika kita sedang sholat, menghilangkan kekusyukan kita sholat, sehingga kita terpengaruh dengan mengingatkan satu hal duniawi seperti kita belum makan ataupun dengan hal lainnya. Itu karena kita terpengaruh dengan syaitan yang bernama Kadzab. Maka hati-hatilah dalam kita beribadah. Yang ketujuh, syaitan bernama Tidbir. Tidbir. Iblis ini sangat gemar dia dengan manusia yang selalu super sibuk. Tugasnya adalah membuat manusia terlalu terburu-buru dalam mengerjakan suatu hal. Dan kadang-kadang dia mengendalikan emosi manusia sehingga manusia itu mengesampingkan sopan santunnya dalam kesehariannya. Dalam dia bekerja karena terlalu emosi sehingga hilanglah sopan santun. Itu karena kita terpengaruh dengan syaitan yang bernama Tidbir. Adapun syaitan yang kedelapan, dia bernama Saud. Kesukaannya adalah dia membuat manusia untuk tergoda membuat satu hal ataupun satu berita untuk memfitnahkan ataupun untuk membuat mengacaukan suasana.
yaitu munculnya suatu berita hawa, fitnah, yang padahal itu bukanlah satu hal yang betul. Kenapa? Karena saat ini banyak manusia yang membuat suatu hal berita hawa ataupun memfitnahkan suatu kaum, sehingga kacaulah suasana terjadi karena dia. Itu tandanya dia sudah termerasukan syaitan yang bernama Saul. Adapun yang ke-9, syaitan yang ke-9 bernama A'war. Ini sangatlah berbahaya. Kenapa? Ini terjadi banyak pada kaum remaja. Kenapa? Karena syaitan A'war ini tugasnya adalah dia, kalau kamu pacaran berdua, itu tandanya yang ketiga adalah ada syaitan. Seperti kata orang, kalau berduaan pasti ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Syaitan. Itulah yang bernama A'war. Karena tugas dia adalah dia sering membuat pikiran manusia berbau kepada satu hal yang negatif. Iblis ini sering membuat motivasi pasangan untuk berbuat mesum. Kenapa berita banyak terjadi dua orang remaja melakukan hal yang tidak senonoh? Kenapa? Itu karena dia sudah terpengaruh dengan syaitan yang bernama A'war. Karena dia, walaupun kita berduaan, kita mampu menjaga hati, tidak mampu. Kenapa? Syaitan lebih kuat daripada kita. Dia membuat pasangan ketika berduaan, dari pertama berpegang tangan hingga berpelukan sampai bercumbuan. Maka hati-hatilah ketika kita berduaan dengan yang bukan mahram, yang ajnabi, dikarenakan ada satu syaitan yang bernama A'war yang tugasnya adalah membuat kita dengan dia terjerumus dalam satu hal yang negatif. Mungkin hanya inilah perasaan ini kita uraikan tentang 9 syaitan dan tugas-tugas mereka. Cukup sekian, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Di mana ada kurangan ataupun kesilapan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.